karena itu kalau kita mendapatkan hadis tersebut atau mardhakum bisadaqah, itu ya kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena keikhlasan itu akhirnya Allah sembuhkan, dan tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina laudin. Allah tidak memerintahkan segala sesuatu kecuali illa liya'budullah, karena segala sesuatunya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ya karena Allah, salat karena Allah, tahajud karena Allah Subhanahu wa taala, berdoa juga karena Allah. Akhirnya nanti itu kita ya kalau misalkan sakit tidak segera sembuh walaupun sedekah sudah sampai sekian, itu kita tidak sakit hati dan tidak menyalahkan sedekah. Kalaupun kemudian sembuh, juga tidak pernah mengatakan ini karena sedekah, ya karena tetap Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Baru kemudian dijelaskan cara ilmiah. Ya, cara ilmiah bisa jadi karena sedekah kepada orang lain kemudian mendoakan, akhirnya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi basicnya lillahi ta'ala. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik. Kalau ini Ustaz, kita sedekah terus misalkan ke anak yatim, doain ya biar saya sembuh gitu. Itu bisa Ustaz? Boleh, itu dibolehkan. Tapi kemudian kalau tidak sembuh jangan kemudian menyalahkan, karena itu terjadi. Karena kita harus melihat juga bahwa sakit yang kita derita itu bisa menjadi pelebur dosa. Sakit yang kita derita itu bisa jadi menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sakit yang bisa disembuhkan, ya. Ada sakit yang menjadi pelebur dosa kita. Maka kita kalau sakit tidak sembuh-sembuh, itu bisa jadi mungkin dulu pernah kita melakukan dosa yang tidak pernah kita mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya, entah itu pernah menyakiti orang tua, entah itu menyakiti tetangga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, kemudian Allah berikan sakit kepada kita, akhirnya sakit itu menjadi pelebur dosa kita karena Allah ingin mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak faktor ya. Kemudian kalau sembuh jangan kemudian obat ini mujarab, bisa jadi obat yang sama tapi tidak sembuh. Karena bagi Allah itu ya berkuasa atas segalanya. Sehingga kita harus selalu senantiasa positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Ustadz masih ada 3 pertanyaan lagi, apa boleh lanjut Ustaz? Ya, silakan. Baik. Ustadz, kenapa sifat-sifat tercela itu suka timbul kembali Ustadz setelah kita beristighfar? Ya, karena memang sifat Allah Subhanahu wa taala itu ghafar. Sifat Allah itu al-afu selamanya. Jadi selama sifat Allah itu ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus mengampuni siapapun yang mau minta ampun, minta maaf kepadanya. Jadi manusia itu pernah berbuat salah. Besok lagi berbuat salah, ya minta maaf lagi. Jadi gak ada manusia itu sempurna, gak ada. Misalkan saya sekarang berbuat salah, kemudian besok mengaku salah, kemudian nggak pernah salah, tetap manusia. Selama manusia, dia tetap akan berbuat salah setiap saat dan setiap waktu. Maka karena kita menyadari manusia, maka sampai kapanpun Allah itu akan tetap menunggu hambanya untuk kembali kepadanya. Bertobat yang ditandai dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Baik, terima kasih Ustadz. 2 pertanyaan lagi Ustadz. Bolehkah kita mewasiatkan seluruh harta kita di jalan Allah Ustadz? Boleh, tidak ada larangan. Tapi selama punya anak dan punya keturunan, mereka itu juga punya hak untuk mendapatkan warisan. Ya, mendapatkan warisan. Makanya sampai ada ilmu faraid, ilmu yang membagi peninggalan, membagikan ilmu yang membahas tentang pembagian warisan, ilmu faraid, karena orang itu pasti punya keturunan. Nah, keturunan itu berhak untuk mendapatkan. Ya. Dan jangan sampai kita itu tidak pernah memikirkan anak yang kita tinggalkan. Gitu. Kalau larangannya tidak ada larangan. Itu Mas Adi.
Terima kasih Ustadz. Jadi seperti jawaban Ustadz yang tadi juga kita mengutamakan yang terdekat juga. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir. Nah ini mohon izin Bapak Ibu, mungkin ada yang terlewat atau yang tidak terbaca. Mohon izin, mohon keridhoannya. Mungkin bisa ditanyakan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Ustadz, pertanyaan terakhir. Bagaimana menyikapi kebohongan yang sesungguhnya tidak kita lakukan Ustadz? Ustadz, Ustadz. Kebohongan yang kita tidak lakukan, maksudnya gimana nih? Ini praktek kebohongan yang sesungguhnya tidak kita lakukan, mungkin kena fitnah atau gimana Ustaz? Loh, kalau ada orang memfitnah kita, kemudian kita sabar, dilebur dosa kita. Makanya kalau ada sesuatu itu yang menimpa kita tidak melakukannya itu bisa jadi itu menjadi pelebur dosa kita. Jadi kita aman. Kalau kita terus kita tinggal bagaimana menyikapi dengan dingin, menyikapi dengan santai atau cuek itu terserah. Yang jelas kalau kita tidak melakukan, tidak perlu merespon dengan cepat, merespon dengan berpikir untuk membalas, kalau kita tidak melakukan. Kalau kita mendapatkan fitnah, ya, kalau kita menyadari bahwa itu bukan perlakuan kita, maka beruntunglah di situ kita mendapatkan pahala secara gratis. Ya, pahala gratis. Nah, itu artinya itu di setel ya, di setting hati kita, setel. Kalau perlu kita maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jadi ada salah satu amalan yang istimewa. Setiap mau tidur itu mohon kepada Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang pernah menyakiti saya. Saya maafkan semuanya orang yang telah menyakiti saya. Berarti tidur dalam keadaan tidak membawa dosa, gitu. Jadi mau tidur sudah wudhu ya, sudah sholat, ya Allah, orang-orang yang pernah menyakiti saya, menghina saya, semua saya maafkan ya Allah. Oh, itu enak itu. Jadi tidur dengan tenang, tidak membawa dosa. Gitu ya. Pokoknya ada orang pernah nyakiti kita, kita berbuat baik pada mereka, insya Allah itu akan menjadi pelebur dosa. Gitu Mas Adit. Baik, terjawab Bapak Ibu. Kita doakan, kita maafkan, kita buat baik buat orang yang berbuat tidak baik buat kita ya. Terima kasih Ustadz Azim atas ilmunya pada pagi hari ini, Masya Allah. Manfaat sekali buat kita semua Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya Bapak Ibu. Ya. Kita praktekkan Bapak Ibu, ilmu ini telah kita dapat, teorinya kita dapat. Jadi sekarang waktunya kita mempraktekannya di kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita semua Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara ya. Kita sempurnakan kajian kita pada pagi hari ini dengan ditutup doa. Tapi mohon izin Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebelum tutup doa ini. Ini Bapak Ibu adalah jadwal umroh yang Giskitur selenggarakan di tahun 1444 Hijriah ya Bapak Ibu. Boleh dicatat, boleh difoto ya. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki yang banyak buat Bapak Ibu semua sehingga kita bisa umroh bareng Bapak Ibu. Insya Allah ada di tanggal 31 Agustus. Nah ini diralat tanggal 9 November, 24 Desember dan di bulan Januari serta Februari. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa umroh bareng semua Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah nanti ditutup doa kita ada open table sharing session seputar haji dan umroh. Nah, ini Bapak Ibu dipastikan yang masih dalam keluasan waktu boleh tetap stay dan tetap join di Zoom pagi hari ini. Nah, ini tentang membahas tentang umroh plus Aqsa. Jadi Bapak Ibu nanti boleh bertanya sama Ibu Yuti soal umroh plus Aqsa, umroh plus Turki atau umroh yang lainnya, atau mau bertanya haji juga boleh. Kami persilakan nanti setelah ditutup doa oleh Ustadz Azim. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang setia pada kajian-kajian kita setiap hari. Terima kasih yang mengucapkan. Ya, mohon maaf lahir batin mungkin ada salah kata dari kami. Ustadz, kita sempurnakan kajian kita dengan ditutup doa. Tafadhol Ustadz. Baiklah, kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan usia, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita dimanapun berada senantiasa membawa kebaikan. Waj'alni mubarakan aina makuna, jadikanlah kami Allah senantiasa membawa kebaikan dimanapun kami berada, baik di dalam rumah kita sendiri, institusi, kerabat, tetangga. Mudah-mudahan kita berikan keberkahan sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin berahmatika ya arhamar rahimin. Allah merzukna ya Allah, Allah merzukna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim wa sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana binuril iman ونور وجوهنا بنور الإرفان واسع صدورنا ويسر أمورنا واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة يا كريم إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum.